أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقل جاء الحق وزهق الباطل innal batila kana zahuqa. Segala puji mari sama-sama kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 jenis puji, puji antara ianya sendiri maupun bentuk puji antara hamba dengan Allah, maupun bentuk puji antara Allah dengan hambanya, maupun bentuk puji antara Allah dengan ianya sendiri, dan maupun bentuk puji antara hamba dengan hamba. 4 jenis bentuk puji ini resmi kita kembalikan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, raja di atas para raja-raja. Raja selain Allah itu budak. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya daripada tiap-tiap yang kaya. Yang kaya selain Allah itu miskin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu dari tiap-tiap yang berilmu. Berilmu selain Allah itu bodoh. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dari tiap-tiap yang hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Walaupun hamba-hambanya dari awal zaman hingga akhir zaman berbuat taat kepadanya, tidak sedikit pun menambahkan keagungan di sisinya. Walaupun hamba-hambanya dari awal zaman hingga akhir zaman berbuat maksiat kepadanya, tidak sedikit pun mengurangi keagungan di sisinya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang benar, Tuhan yang hak. Maka la ilaha illallah, tiada berhak disembah selain Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Samadiyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari peding nikmat jasa Allah ku kita tebak lautan rezeki iperah gergenap lautan itu bangsu dan terima gergenap lautan terima idenang mulsa suwan ledu sehingga kita ngelalik ke nikmat ni Allah, ngelupan bersedekah puji masihi. Padahal sedekah ni geri tuntut lagu sikul kucapki. Bersedekah hurum harta kene Nabi tambah kaya. Bersedekah hurum ilmu tambah pani. Bersedekah hurum tenaga tambah kuat. Sekurang-kurangi sedekah, sedekah senyuman pun awet muda. Miane gerelupan kita sawahan sanjung sajikan salawat urum salam kepada hamba yang terpilih, Nabi yang terkasih, Rasul yang terlebih, pejuang yang gigih, buruh Allah tanpa pamrih. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat urum salam juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, yang mana keluarga dan sahabat-sahabat ni Nabi baginda Muhammad ikut berpartisipasi dalam menegakkan Islam sejati di atas permukaan bumi. Dan salam sejahtera kita sawahan murum-murum kepada para ulama-ulama itu, baik itu ulama mutakadibin maupun ulama mutaakhirin serta ulama zamannya. La nabiyya ba'da,
tiada lagi nabi setelah baginda Muhammad. Andai kata kita hari ini kepingin rasanya langsung menerima kebenaran dari Nabi, la nabiyya ba'da, tiada lagi nabi setelah baginda Muhammad. Maka al ulama warisatil anbiya, ulama pewaris daripada nabi. Ikarape nabi setelah Nabi Muhammad, yang nabi palsu, numane nabi yang sebenarnya nabi. Maka ulama, syariat yang kita pakai hari ini disampaikan oleh baginda Muhammad, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, sawah busani, dilanjutkan oleh para ulama. Maka hendak kita ingin tahu syariat Allah, maka soan tabayun kepada para ulama. Amang kusi mutuahin dan kusi berbahagia, sebelum Ananda menyampaikan sepatah dua patah kata, yang mungkin nantinya sepatah dua patah kata ini bisa menjadi air aqua tatkala kita kehausan, alangkah baiknya kami mengatur kata-kata takzim wal ikraman kami. Yang mulia si kami hormati para abu tubuh tengku, si kami hormati Reje si musukat sifat, si itimang berat ijual merebe, si kira munimang germangik, si munyukat gerancuk beserta aparatur desa. Si kami hormati, si kami pemuli ama imam beserta alim ulamai, si ngumunyuluh rakyat tibur paluh bukan tua rakyat selatan timur barat urung utara beserta alim ulama. Si kami hormati, si kami mulai amangku, inengku, sing berhadir ku batang ruang ini dalam rangka bersama dia ken almarhumah. Kita berharap almarhumah ini ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling mulia di sisinya. Tempat paling mulia apabila kuburnya sempit maka diluaskan oleh Allah. Apabila kuburnya gelap maka diterangkan oleh Allah. Dan ini yang harapan kita kaum muslimin inin kusumutuah amang kusi berbahasa. Selanjutnya sebelum tikik kita bahas sebagai bahan ulang kajian tu katinti terguna-guna tertanya-tanya wan jantung natinya main sahun ketara. Si unang tenaruh jorok-jolok terak-terak, si wet sereni iarak minur mama. Perlulah saya perkenalkan diri. Mau kama? Mau keina? Aku sengat di lama. Sesainku bercerak ke penjemah aku bersehat. Gerala aslingku Iwan Siah Kuala. Ari ucap kumi ngetalu ine lama lagu noya. Kadang tak geral deli setuju tekuna malaikat aku atur maningku nong lagi noy. Besiloni ipasantren taringku kitab urung buku nong kubaca. Meningat ulama 1001 nasuh lampu oleh pediannya. Kebewenirnya kami ini generasi muda yobon kurusan pemerintah sahmi buku doyah kenimun semiah. Kebewenirnya kami ini generasi muda ni ubun kurusan sukulah sahmi kumersahkan guru mengaji kusulukan bang bulang atan nyul buga menjadi tengku bang tema-tema asalku ama nong ari belah bintang kampung bewang ari kampung bintang belah bewang inengku asli ari rejeki besiluse ananda i pesantren Semayu Nusantara. Kadang ngeliwat kayak ama ku taking ya singa hama ku pesantren di kami pintu beruke kita pertama alas berenang ku pipe beredar. Jadi amangku si mutuah inengku si berbahagia tentue anandani masih dalam tahap belajar ngebarang tentu kasewan penyampaian ni kami ini deli pedeh kesalahan kehilapan ini gere kami saja kami tatangan jejari 10 ni kami
sebelah suruh mutok kepala ni kami ku Tuhan kami memohon ampun, kuino mamangku kami memohon maaf beribu kali maaf. Ananda nume male menggurui, hanya saja mengulang kaji. Saya yakin dan percaya hanahan si kami sawah ni terlebih dahulu sawah ni para alim ulama itu, para tengku-tengku itu, para kiai itu, para ustaz itu, para mubalik-balik itu. Jadi mungkin kami hanya mengulang kaji sekian banyaknya gituan batang ruang ni mungkin arasi lupen, maka dengan ini teringat kembali. Inangku si mutuah amangku si berbahagia. Ija ja'ajaluhum yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun kini Allah wan Al-Quran. Apabila sawah hajar, apabila sampai ajal kita, tidak bisa lagi kita majukan, tidak bisa lagi kita mundurkan. Ija ja'ajaluhum yastakhiruna sa'a, gerpasnya kita munduran, gerpasnya kita majuan, turah loya. Jadi tiap-tiap si bernyawa pasti mati. Setelah kita menyelesaikan proses kehidupan tuan dunia ini, kita akan menghadapi kematian. Perkara kematian ini nomor dongeng, nomor cerita, nomor palsu, nyata kita tengok. Dan sehingga mengalami peristiwa kematian ini jarang we ulah pandonya ini. Berarti ngejelas kita tengok. Maka gak kena Tuhan ike ngesawah hojel muloya, detik oya, jam oya, i tempat oya, tengah muna, turah berangkat kena Tuhan kita berangkat. Jadi ne amangku si mutuah ngekita engon nyata oya mana nyata berarti arah dan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Maka kita mengikuti akan menjalani kehidupan setelah dunia beralih alam kubur. I alam kubur ni nggak kita engon mana kita jualan almarhumah ni ke kuburan. Setelah kita laksanakan fardu kifayah terakhir kita kuburan. Hana simai almarhumah, anak tarik, suami tarik, harta tarik, duit yang bertahun-tahun dikumpulkan tarik, harta yang bertahun-tahun dikumpulkan penuh perjuangan, penuh pengorbanan tarik, bewe tarik. Si mujadi pongi teman sejati adalah amal ibadah. Maka amal ibadah nilai si kita cerita dikit. Geh kene Nabi wan kitab Hawashi Sarwani, geh kene Nabi bercerak Nabi dalam kitab Hawashi Sarwani, dalam kitab Hawashi Sarwani, hana gini kene Nabi hana kita ibadah si paling cool, yang mana ibadah oya pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hana kita ibadah si paling puncak. Yone jelasnya ibadah ni si paling cool adalah sholat. Ibadah sholat ni si pertama kali dihisab. Oh yang melokuninya gara lainnya. Nah kita ngaku akhirat pertama kali dihisab adalah sholat. Dan itu kita bahas sholat nipe berbagai macam tingkat nih. Si dalil si bukti bahwa sholat ini adalah merupakan ibadah yang utama. As-sholatu imadun. Salat itu tiang daripada agama. Persis kita seperti mau mendirikan sebuah bangunan atau rumah. Coba kita bayangkan tatkala rumah kita bangun tanpa tiang, ngok ke suku melo kita buah mah, ngok ke dinding melo kita buah, gerengok, turah harat tiang, katinti umah diroboh. Maka sholat ini adalah tiang daripada agama. Penyempurna daripada itu baru ibadah lain, sedekah, zakat, haji,
segala macam itu amal ibadah yang berupa kebajikan. Tapi gara-gara kita semia, ranya sedekah, ranya zakat, ranya puasa, ranya ku haji, lain dan sebagainya, sempurna ke ibadah ti, gara sempurna amang kusi mutuah ineng kusi berbahagia. Al-Kisah, kegok cerita dikit. Malaikat penjaga neraka dikunjungi oleh 4 tamu. Assalamualaikum wahai malaikat. Waalaikumsalam wahai malaikat penjaga neraka. Hana langkahmu kini kene malaikat penjaga neraka unger ni tamu si pertama ni. Wahai malaikat, aku diperintahkan oleh Allah masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hana ketika mayu ke neraka? Kene malaikat. No malaikat. Waktu aku murid atan dunia, aku adalah jemaah kaya. Geretiki kekayaanku, empus dore ni timang gajah 500 hitar, sawit kui biren 3000 hitar, ruko nong aja lintangmu, ari kebayak keni sawah putri minalama kita puai mereka. Galip sibuk aku nurus reta kekayaanku sehingga aku lupa menundukkan diri pada Allah. Kene malaikat. Wah ketak ngalagunya. Italu malaikat penjaga neraka ni Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau kita beti Nabi Sulaiman ni ini yang mana Nabi Sulaiman ini sangat kaya. Karun yang dimiliki Nabi Sulaiman sampai hari ini masih dalam persengketaan antara Palestina dengan Israel. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah tidak menundukkan wajahnya ke hadapan Allah. Akhir kata, alasan ni jemaah pertama ni, tamu pertama ni, penghuni neraka diterima oleh malaikat. Rum mayo jemaah si pertama ni ku neraka. Singkat ni cerita kau nak diperigi mene tamu kedua. Assalamualaikum malaikat. Waalaikumsalam. Hana tujuan mungkin ni aku diperintahkan oleh Allah masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hana sebab kau kati mayo kene malaikat. Ino malaikat. Aku begitu kengon dunia sawahku singkih kuanku itu tuh ni penyakit. Itu tuh ni penyakit aku malaikat meh guru kampung meh doktor jep penang reda asam urat ginjal reda ginjal kolesterol bagi malaikat galip lurus penyakit aku malaikat lupa aku ibadah ya Allah. Singkat ni cerita italu malaikat penjaga di neraka ni Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub dikisahkan dalam sejarah ni tabi ama ini penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihi salam ni tutuh ni kuman ari ujung kukui sawah ujung rambuti. Cuman Nabi Ayub ni cara menuaki penyakit tak unik. Ngengkuntung penyakitan, ngengkuntung tubuhi ipangan kumen ni. Tapi begitu mentekar kuntunga, uat nemen yang tanah, openek usia. Tuh ranya ini rezeki ini. Wansara ketika singkat ni cerak, konot ni cerita, berdoa Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, saya relakan semua sekujur badan saya ini dimakan oleh penyakit ini. Tapi dua yang saya minta ya Allah. Jangan engkau cabut lisanku ya Allah, supaya aku senantiasa mengucap namamu. Jangan engkau cabut hatiku ya Allah, supaya hatiku senantiasa mengingatkan kamu. Ayat Nabi Ayub alaihi salam. Tamu si kedua ni ternyata gerai terima malaikat alasan ni grum koan neraka. Meraranya ke mene tamu ketiga inengku si mutua hamangku si berbahagia. Singkat ni cerak konot ni cerita oyape mayu kuan neraka kuni malaikat hana alasan ni kati mayu kuan neraka. Hana kena jemaah ini kena tamu si ketiga ni ino malaikat.
Waktu aku murib atani dunia ni, gere pernah kengon temas. Setan kengon dunia sawah kusingkih kuan kuino malaikat gere pernah dungu temas. Ulu ken kiding ken ulu, beluh soboh ulak iyo, beluh iyo ulak soboh. Ngelagu pakai aku malaikat, rohul peliwet, mejar kahe asar peliwet, ya maghrib pe tekik miliwet, tekik migr munge isa pewan pusul naku malaikat, galip berusaha aku malaikat. Singkat ni cerita konot ipri, italu juga Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni gerpas ananda cerita kuna peristiwa kehidupan ni. Tapi yang jelas dikisahkan wan kisah Rasul ni bahwa Nabi Isa ni miskin pedeh murid. Tapi semiskin apapun, sesusah apapun yang dialami Nabi Isa alaihissalam, tidak pernah menundukkan wajahnya. Tidak pernah dia tidak taat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tamu si keempat. Oya pelaguna cerita waktu kuni malaikat hana ala seni. Hana kena setamu keempat ni. Inu malaikat aku waktu murid atan dunia ken reja malaikat. Ken gecek, ken camat, ken bupati, ken gubernur, galip lurus rakyat ni aku malaikat. Isi ke rakyat miskin ngione aku. Nosah bantuan, belosukan, ngemeh kengon rakyat ni malaikat. Galip nurusi rakyat ni aku guna kati sejahtera, guna kati inti miskin. Ternyata gara-gara waya aku malaikat lupa aku berbuat taat, berbuat baik, beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita lu malaikat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, pemimpin di atas para nabi dan para rasul. Sayyidul Malaikah, pemimpin di atas para malaikat. Sayyidul Makhlukan, pemimpin di atas seluruh makhluk. Seluruh jagat alam raya ini dialah yang diutus oleh Allah sebagai pemimpinnya. Tapi bagaimana akhlak Rasul? Yang diagung-agungkan tidak pernah sedikit pun tidak menundukkan mukanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpul ni amangku si mutuah laguling tesina bahwa semiang ni pokok wajib ni tiang ni agama. Gerenguk ara alasan tu taring. Hanah pe profesi tu, hanah pe jabatan tu, gunah pe bentuk tu. Yang jelas semiang ni amalan pertama yang dihisab oleh Allah solat, maka ini merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan. Jadi ananda hanya beramar ma'ruf bernahi mungkar. Kita beweni lagu nah. Oleh karena yang kusi pedih hamang kusi berbahagia, maka juga semiang ini merupakan ibadah si paling bijak. Nah, jadi ini ibadah si paling kul juga merupakan ibadah si paling bijak. Ari cerita yang gerara alasan itu untuk menaringkan semiangnya. Karena semiang ni, karena solat ni merupakan amal sejatinya wan kehidupan alam barzah hingga akhirat. Maka barulah dihiasi solat ini dengan sedekah, dengan puasa, dengan berhaji dan lain dan sebagainya. Kaum muslimin sidang jamaah sama dia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya agama yang murni ini, Islam yang murni ini, syariat yang dibawakan baginda Muhammad melalui Islam ini sudah sempurna. Nah, hanakati prin sempurna. Segala hiruk pikuk wan dunia ini, segala hiruk pikuk wan akhirat dijawab oleh Islam. Al-Islamu ali. Islam itu tinggi. Wala yu'la alih. Tiada lagi lebih tinggi daripada Islam. Konsep Islam ini yang paling matang, yang paling bagus untuk hidup berkehidupan di dunia ini dan akhirat.
Maka nggih kene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa riwayat inilah jemaah untuk memeluk Islam ni ari kesungguhan jemaah untuk memeluk Islam. Nah, guna kata kesungguhan ni Al-Kisah diceritakan dalam sebuah riwayat. Arah sarah cerita ini ku perih hamangku si berbahagia. Kebetulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berada dalam majelis. Kene Rasulullah ni berkata Rasulullah kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa-siapa yang memberikan, yang menyumbangkan sebahagian hartanya untuk berperang di jalan Allah, niscaya dia akan masuk surga bersamaku, kata Rasulullah. Itu lagi ini. Rasulullah tengah arawan majelis, oneli sahabat-sahabat. Lalu Rasulullah berkata, anaknya Rasulullah, wahai sahabatku, barang siapa yang memberikan sebahagian hartanya untuk berperang di jalan Allah, niscaya dia akan masuk surga bersamaku, kata Rasulullah. Tunjuk tangan pertama sekali Ali, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali semua hartanya dia berikan untuk agama Allah. Begitu juga dengan sahabat yang lain. Arah sebahagian, arah seperlapan, arah setengah, arah beweni hartaya iosanne kin agama Allah. Lalu kemudian perkataan Rasulullah itu didengar oleh pemuda Badui atau Baduy. Pemuda Badui ini seumpamane ge hari pelosok desa. Tapi pengen Rasulullah berkata seperti tadi. Ini pemuda jangankan harta inengku, jangankan kekayaan namangku, fisik kipe iciptani Tuhan gersempurna sesempurna sahabat-sahabat yang lain. Kuna gersempurna ya mah. Ternyata ini pemuda diciptakan oleh Allah, tangannya hanya dengan sikuiu. Tapi kalimat Rasulullah tertancap di lubuk hatinya yang paling dalam. Mongot ini pemuda, musangka pemuda ini keliling kota Mekah. Musangka. Hana kati musangka. Ke bahasa kita ni berlari dia keliling kota Mekah, ikenale buat. Katinguk osane ku Rasulullah untuk pergi berperang di jalan Allah. Karena perangnya mulai perang peristiwa perang Uhud. Singkat dicerita kono diberi keliling ini pemuda berlari kota Mekah demula sara rumah itirwe buat ujma ini. Oh sahih, sebenarnya ini membuat sahih, tapi adalah penghinaan. Hana buat sasa jema empun rumah ini ku sahabat ini na ni bukue hari telugu. Coba bayangkan amangku jema gerempumu ni bukue hari telugu. Nggak kenem pun rumah ni kau kuterima berbuat, kau sahupahmu, cuman kau melobak ini tibuk kau hoya hari telugu. Menangis ini sahabat. Tapi yang menjadi semangat warna dewi adalah perkataan Rasulullah. Itu karena timah hari-hari kutelega inengku. Orang tali luah hari-hari talian. Itu gue urung sisa-sisa tangan nih. Ikete taliannya. Setelah ngungkip kulah ni, hana yosah jemani upahi ken jemasi ken sahabat sini bukweh telegeni hanya diberikan upahnya 3 biji kurma. Begitu dia terima ini 3 biji kurma, langsung dia berlari ke hadapan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya pun memberikan harta saya untuk berperang di jalan ini. Allah kene sahabat. Geh kene Sayyidina Ali. Dah ana hartamu sesah wahai sahabat. Ini 3 biji kurma. Geh kene Rasulullah, wahai sahabatku, dari mana engkau dapat itu 3 butir biji kurma itu? Wahai Rasulullah, geriengon ko kawah kuning ngemeh muraya. Ipan kuning ngemeh muat. Pumung kuning ngemeh mukelcing wahai Rasulullah. Aku manganong kosot naina Rasulullah. Tapi si kudumu ini untuk bisa kuberikan berperang di jalan Allah wahai Rasulullah. Kini sahabat. Rasulullah terbangun dari duduknya. Dipeluknya ini sahabat
dan 3 butir biji kurma itu diletakkan oleh Rasulullah di tempat yang paling atas. Akhirnya pemuda inilah yang pertama sekali masuk surga bersama baginda Muhammad SAW. Pertanyaan ini, kita kesempurnaan ama hana kita usahakan agama ini Allah. Bukti kesungguhan itu beragama untuk agama Allah ini hana kita usahakan. Nah, maka oleh karenanya semiang tengah sempurna kita buat kesungguhan itu beragama nih situlah luar biasa. Hana kata bisa ke memang sungguh kita beragama nih semiang te bukan hanya sekedar semiang. Puasa te tidak sekedar puasa. Sedekah juga seperti itu. Haji kita juga seperti itu. Tapi sungguh-sungguh kita beragama wan agama Islam. Diakui tidak diakui, dipuji tidak dipuji, dihargai tidak dihargai, diperjemah hebat, berperjemah hebat. Kalau itu memang perintah Allah dan kebaikan, laksanakan. Gara ilah, gara kecuali hanya lillahi ta'ala. Ya. Jadi inilah perkara yang mesti memang kita harus renungkan inengku amangku si mutuah bahagia. Maka tatkala hati bersandar kepada makhluk, hati itu tidak nyaman. Bersandar hati itu kepada kekayaan, hati tidak akan tenang. Bersandar hati itu kepada pujian orang lain, hati tidak akan tenang. Bersandar hati itu kepada pengakuan, kepada jabatan, kepada pangkat, hati tidak akan tenang. Bersandarlah hati kita kepada Allah, pasti tenang, kokoh. Bersandarlah kita kepada Allah, pasti semua yang kita laksanakan amal ibadah itu berefekkan positif ya untuk kita. Maka ini kusi mutuah, amal kusi berbahagia. Terakhir, agama ini tidak mengenal nasab. Nabi Nuh alaihissalam dilanda banjir. Dalam sebuah riwayat Nabi Nuh 8.000 tahun dia berdakwah, 80 cuma pengikutnya. Dalam satu riwayat lagi Nabi Nuh alaihissalam 800 tahun dia berdakwah, cuma 8 orang pengikutnya. Begitu datangkan Allah air menenggelamkan dunia, anak istri Nabi Nuh pun turut tenggelam. Lalu kemudian Nabi Nuh itu berdoa ke hadapan Allah, "Ya Allah, bukankah itu anakku? Bukankah itu istriku?" Apa kata Allah? "Wahai Nuh, agama tidak memandang nasab. Kau beriman, kau yang saya selamatkan. Anakmu kafir, istrimu kafir, saya tenggelamkan." Maka itulah konsep sebenarnya. Gara dato, gerak luyang, gara datu, garawan, kita guna sehat kuat agama kita selamat itu. Maka inilah menjadi bahan penting untuk kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Akhirnya mati nyata kita lihat. Maka perlu kita persiapkan untuk mati. Ingat hati sama ni para tutu-tutu semiang amal ibadah yang pertama kali dihisab. Setelah wayainanku pedih hamangku si berbahagia, insya Allah dengan izin Allah semua akan selamat. Lillahi ta'ala ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Rida Allah yang kita maksud, Allah yang kita tuju, ilahi anta maksudi waridaka matlubi, dan ridanya yang kita cari. Akhirnya katima peristiwa mati ni menempel wanatin te katiti atin te ni arah keraguan ni aku mati kegah, aku ger mati kegah ya. Buat coba kita jam 3 kelab angkapan wismiang hanya kita tahajud, hanya kita bayangan sesegar tu kita ya, kita si bayangnya si kita bayangan apa kita bayangan posisi itu tengah kerumung jemaah mehoyarnya inirin jemaah, mehoyarnya ibaluk jemaah rumruja putih, mehoyarnya semiang jemaah kita kumersah. Terakhir mehanya tanam jemaah kita. Kita bayangkan sesuatu. Berarti kita pekoni.
Jadi nengku si mutuha mangku si berbahagia, kesimpulnya adalah dunia ini adalah sementara. Ketika nanti berpisah ruh antara jasad, berarti kita sudah meninggal dunia. Maka kehidupan setelah dunia gera dan selesai. Di akhirat, di alam kubur, hana segitu buatan wan dunia na, kita bertanggung jawab di alam kubur. Ya, hana segitu suan wan dunia ini. Kebaikan, kita kebaikan si teridawan kubur. Kejelekan ke kita tanaman dunia, kita kejelekan. Oh ya, udah kalian. Dan kita bersihan, termasuk ananda, terutama ke ananda sendiri. Belajar kita membersihkan hati terus. Supaya pekerjaan amal ibadah itu arah efek positif kuan kehidupan itu. Demikian inangku amangku si mutuah bahagia. Sengkirai mungkin ceramah si Ananda Rangkini geragut nanti kerut seliban mata. Kadang lagut ceramah si kami Rangkini boh mi ketagah sangkut wan jantung rasa. Seger mi amangku si mutuah inangku si berbahagia. Doaan kami ya para santri istiqamah wan jalan Tuhan. Terus berjuang untuk agama Allah. Ya, gerara melen memang karena Allah. Doa ni amau rumini turara doa riati ucap ni amau rumini doa kami generasi ini selamat dunia akhirat. Demikian inangku amangku billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.